Baik, mari kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai transfer learning di deep learning untuk medical imaging. Ya, apabila kita membicarakan mengenai transfer learning, maka kita membicarakan mengenai perpindahan dari source training dataset ke target dataset. Ya, lalu maka pertanyaannya akan ada, apakah atau di manakah label untuk supervised training itu bisa dilakukan. Ya, jadi di sini adalah sebuah flow ya yang didapatkan dari paper ini yang berjudul A Survey on Transfer Learning. Ya, apabila ada teman-teman yang sangat tertarik untuk melakukan transfer learning, bisa silakan dibaca. Namun pada intinya bisa dibagi menjadi apakah label atau di manakah label training terdapat di source atau di target. Ya, jadi misalkan di sini dibilang no labeled data in both source and target domain, maka perlu dilakukan unsupervised transfer learning. Ya, lalu apabila ada labeled data are available only in a source target domain, ya, dari domain awal, ya, maka kita bisa melakukan transductive transfer learning, di mana misalkan assumption-nya yang pertama bisa dibagi dua ya. Assumption yang pertama adalah domainnya berbeda tapi tugasnya sama, maka kita bisa melakukan domain adaptation. Asumsi kedua, apabila domainnya sama tapi dan juga tapi tugasnya sama. Jadi domainnya sama dan tugasnya sama. Jadi sebenarnya hanya ada bias saja ya atau covariansif ya. Lalu bisa juga nanti dilihat, oh ternyata label hanya tersedia di target domain, ya maka bisa kita lakukan inductive transfer learning. Ya, di sini pada pertemuan kali ini kita hanya akan melihat dari sebuah tipe transfer learning, yaitu domain adaptation. Nah, domain adaptation ini sangat sering dihadapi apabila kita melakukan penelitian di medical image computing, apalagi menggunakan deep learning. Kenapa? Karena biasanya source dari atau input ya, input dari image, input dari model kita itu biasanya sama tetapi memiliki variasi yang berbeda. Jadi kita lihat contohnya di sini, kita membahas sebuah paper yang berjudul Adversarial Domain Adaptation for Cell Segmentation, ya, di mana dikatakan bahwa di cell segmentation we would like to segment the cells, ya, bisa lihat di titik-titik ini atau nuklei dari background ya. Jadi kita melakukan segmentasi seperti layaknya segmentasi biasa. Nah, untuk melakukan hal seperti ini, tapi dibutuhkan ground truth annotation, ya. Tetapi seperti biasa di medical imaging, untuk mendapatkan ground truth annotation itu sangat mahal, ya. Apalagi harus melakukan proses anotasi secara manual itu adalah experts. Dalam hal ini adalah patologis. Jadi sangat mahal dan juga sangat sulit dilakukan, ya, tedious. Karena banyak sekali titik-titik dalam hal ini sel yang harus dilakukan segmentasi secara manual. Nah, permasalahannya juga muncul adalah karena image dari different datasets atau organ, ya, jadi dataset atau organnya kalau misalkan berbeda, ya, maka akan terlihat berbeda, ya, karena berbagai faktor eksternal seperti scanner yang berbeda atau mikroskop yang berbeda atau blackness-nya berbeda, ya, seperti ini bisa dilihat warnanya berbeda, blackness-nya berbeda, ya. Tetapi pada saat yang sama hasil segmentation itu mirip, ya, karena yang disegmentasi adalah tetap sel, tetap bulat-bulat seperti ini, ya. Jadi bisa dibilang problem yang sedang kita hadapi adalah domain invariant, ya. Jadi domainnya itu walaupun berbeda tapi hasil dari segmentation itu sangat mirip, ya. Nah, di paper ini mengasumsikan bahwa kita memiliki dua dataset dari dua different organ, ya. Jadi yang dataset pertama ini adalah kidney, ya, kidney renal cell carcinoma,
Yang ini adalah dari triple negative breast cancer. Jadi ini adalah breast cancer dan ini adalah kidney cancer. Ya. Nah, kita ingin melakukan bagaimana caranya apabila misalkan kita hanya memiliki label dari dataset pertama atau dataset kedua dan hanya memiliki label yang terbatas dari dataset yang berbeda, ya. Bisa tidak kita melakukan transfer learning, terutama domain adaptation untuk cell segmentation. Nah, di paper ini author mempropose dua buah jenis domain adaptation method. Ya, yang pertama cell segmentation unsupervised domain adaptation, di mana kita tidak memiliki label sama sekali, manual label ya, untuk target image. Dan yang kedua adalah cell segmentation semi-supervised domain adaptation, di mana kita memiliki beberapa manual label dari target image. Ya. Di sini adalah bisa kita lihat adalah arsitektur dari proposed segmentation network. Ya, yang dibagi, yang bisa kita lihat terdapat 3 buah networks. Yang pertama adalah segmentation network atau S, yang kedua adalah decoder network ya atau R, dan yang terakhir adalah discriminator atau D. Nah, segmentation network itu layaknya unit seperti biasa, di mana kita memasukkan source image atau target image ya ke dalam segmentation network dan menghasilkan predicted segmentation. Nah, apabila kita memiliki, terutama di source domain ya, kita memiliki manual label, maka kita bisa dengan mudah menghitung loss dari segmentation ini, yang mana di paper ini menghitung 1 minus Dice similarity coefficient atau DSC. Ya. Ini biasanya disebut Dice similarity coefficient. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana untuk yang target image? Ya, target image ini apabila kita tidak memiliki manual label, maka saat kita masukkan ya tetap akan menghasilkan sebuah hasil predicted segmentation, tapi kita mengukur seberapa bagus dari hasil predicted segmentation ini dengan cara memasukkan predicted segmentation ini ke decoder network dan discriminator. Nah, pada saat dimasukkan ke decoder network R ini, maka decoder network ini akan melakukan reconstruction dari predicted segmentation ini ke target image inputnya, ke inputnya sendiri. Ya, jadi akan melakukan reconstruction. Ya, dan bisa dihitung loss functionnya, performa dari decoder networknya, yaitu dengan ini adalah mean square error. Ya, jadi karena kita tidak bisa menghitung loss segmentation, kita hitung loss dari reconstruction-nya. Nah, selain itu, kita juga masukkan ke discriminator, di mana tugas dari discriminator ini adalah membedakan apakah keluaran dari segmentation network ini atau predicted segmentation ini adalah mirip dengan segmentation aslinya. Ya, jadi di sini kita melihat embedding dari segmentation image ya. Apakah predicted segmentation ini mirip embeddingnya dengan manual label segmentation yang kita miliki dari source domain. Ya, dan ini bisa kita hitung pada saat prediction dengan melakukan menggunakan function ini ya. Jadi layaknya di GAN ya. Dan ini adalah loss function pada saat training. Jadi ini adalah adversarial ya. Jadi adversarial. Jadi ini dan ini adalah untuk adversarial trainingnya. Ya. Jadi pada saat kita tidak memiliki label sama sekali untuk target domain, ya, maka kita hanya bisa menghitung L segmentation untuk source image, ya, XS ini source image, ya, dan loss adversarial untuk XT yang mana target domain, dan juga reconstruction dari target domain.
ya. Nah, kalau untuk di Semi Supervised Domain Adaptation atau SSDA, kita tidak hanya dapat menghitung adversarial target image dan juga reconstruction dari target image, tetapi juga kita bisa menghitung segmentation dari target image apabila memiliki manual label segmentation pada saat training. Nah, di paper ini author melakukan 2 buah eksperimen. Ya, yang pertama eksperimen dari dataset pertama yaitu kidney ya ke transfer ke breast cancer. Ya. Lalu yang kedua, eksperimen kedua adalah transfer dari breast cancer ke kidney. Ya, bisa kita lihat resolusinya juga berbeda dan juga banyaknya image juga berbeda. Ya, dan ini adalah untuk trainingnya ya bisa dilihat 100%, 80% without label ya dan sebagainya macamnya. Nah, ini adalah untuk cell segmentation UDA, artinya unsupervised domain adaptation. Jadi pada di dataset target ini ya di sini di target dataset ini kita tidak memberikan manual label. Nah, lalu pada saat kita melakukan semi supervised domain adaptation, kita menggunakan beberapa manual label dari target domain. Jadi kita lihat kalau kita tambahkan 10%, kita gunakan 25%, kita tambahkan 50%, ataupun 75% dari manual label yang dimiliki di target domain. Nah, ini adalah quantitative results dari paper yang sudah kita bahas. Ya, bisa kita lihat ini adalah eksperimen pertama dari kidney ke breast cancer, dan ini adalah eksperimen kedua dari breast cancer ke kidney. Bisa dilihat ini adalah unit tanpa domain adaptation, jadi source train ya, tapi ditesnya ke target domain. Bisa dilihat D-score-nya itu cukup rendah, IOU-nya juga cukup rendah, yaitu 0,6875 ya. Jadi di train di kidney dan dites di breast cancer, yang ini di train di breast cancer dan di tesnya di kidney ya, bisa dilihat hasilnya cukup rendah ya. Dan ini adalah paper sebelumnya ya, untuk domain adaptation juga bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca ya, ini menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah cell segmentation unsupervised domain adaptation ya, without reconstruction. Bisa kita lihat hasilnya, dan ini adalah dengan reconstruction ya, bisa dilihat hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Nah, sisanya adalah semi supervised domain adaptation ya, di mana yang sebelah sini adalah unit tanpa domain adaptation. Kalau yang ini dengan menggunakan domain adaptation, bisa dilihat hasilnya itu selalu lebih tinggi apabila menggunakan domain adaptation. Dan ini adalah upper bound ya, upper bound dari domain adaptation, yaitu di mana unit ditrain menggunakan target domain dan dites menggunakan target domain. Jadi layaknya segmentation biasa ya. Jadi di train menggunakan breast cancer dan dites di breast cancer, dan ini di train di kidney dan dites di kidney. Dilihat hasilnya 0,7985 ya. Jadi ini adalah upper bound ya. Jadi bisa dilihat bahwa menggunakan semi supervised domain adaptation makin mendekati upper bound hasilnya. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembahasan summary. Yang pertama, kita sudah melihat berbagai tantangan apabila kita ingin menggunakan machine learning atau deep learning untuk medical image computing dan analysis. Lalu selanjutnya kita juga sudah melihat the current state of machine or deep learning ya, untuk menangani tantangan-tantangan yang sudah kita bahas ya, terutama
untuk melakukan efficient 3D computation. Lalu yang kedua, capturing uncertainty in medical imaging. Dan lalu yang ketiga adalah transfer learning untuk domain adaptation. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai deep learning in sequential data dan graph convolution network yang akan disampaikan dari guest lecture kita, yaitu Clara Vania dan Arasi.